Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suprinadi, NPM 1621020455, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar dikarenakan suatu kekhilafahan dalam pandangan orang-orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafahan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu satu, konstitusi tertulis, dan dua, konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis, tugas, atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht Oerzee. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, pemerintahan atau bestur; yang kedua, perundang-undangan; yang ketiga, kepolisian; yang keempat, pengadilan. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu: 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapannya berlakunya kembalinya Undang-Undang 1945. Lembaga-lembaga pasca amandemen. Sebagai lembaga negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah sejarah Indonesia mencatat secara material lahirnya konstitusi pertama negara Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau disebut dengan PPKI. Sehari setelah kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, bertindak atas prakarsa sendiri tanpa campur tangan dari pihak Jepang, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan yang berdampak pada sistem pemerintahan di Indonesia yang turut berubah karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Indonesia sempat merubah konstitusinya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensil menjadi
menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 yang menganut sistem pemerintahan parlementer semu. Kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Sementara pada tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.